Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Bagaimana kabar kalian para Toku Lovers? Semoga sehat selalu dan punya kuota selalu ya. Ultraman Arc episode 6 akhirnya sudah rilis pada tanggal 10 Agustus hari Sabtu kemarin. Jujur, Bangkai benar-benar menunggu episode ini karena sesuai yang kita tahu dari previewnya, Om Ishido terlihat sangat marah saat sedang melakukan penelitian. Apa yang sebenarnya terjadi? Seperti biasa, sebelum kita mulai, Bangkai akan kembali mengingatkan kepada kalian bahwa tentunya di video ini mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton episode atau video kemarin, ada baiknya kalian menonton dulu ya. Sudah? Mari kita langsung ke pembahasan Ultraman Arc episode 6, Welcome to the Akebino Inn, yang disutradarai oleh Masayoshi Takesue dan ditulis oleh Jun Sugita. Di episode kali ini, tim Skip sedang meneliti sebuah tempat yang sempat dijuluki dengan Desa UFO. Selain itu, di sini juga sering terjadi serangkaian gempa dan gelombang elektromagnetik yang terdeteksi. Setibanya mereka di tempat yang dituju, mereka langsung mendapati perilaku atau gelagat aneh dari orang yang bekerja di penginapan, terutama Numa, yang sebenarnya adalah kaiju. Mulai dari ekspresi mereka yang berubah tiba-tiba saat dimintai laporan, kaget ketika tahu Yuma adalah penyelidik kaiju, dan saat mereka menggunakan kode dengan tangan mereka. Ishido sadar akan kejanggalan ini, ditambah dengan munculnya tanda di radar yang dia pegang. Saat mereka pergi ke hutan, Yuma mendapat clue dari Ultraman Arc. Dia menunjukkan keberadaan Numa yang sedang berlari menuju ke suatu tempat. Di tempat tersebut, tim Skip mendapati sosok asli Numa, yaitu alien Kroko, dan sebuah pesawat luar angkasa yang ternyata sedang dibuat Numa untuk pulang ke tempat asalnya. Alasan Numa datang ke bumi pun nampaknya tidak bisa dibilang terlalu berbahaya karena mereka hanya mengincar atau berburu jamur. Hal ini juga menjelaskan apa dan siapa yang ada di scene awal episode 6 ini. Karena secara yang kita tahu, di scene tersebut sangat gelap. Hanya terlihat beberapa cahaya lampu kecil di beberapa spot dan tangan yang mirip seperti kaiju dengan kuku yang panjang. Sementara itu, alasan Numa membuat pesawat luar angkasa karena sebelumnya teman-teman dia sempat memberikan pesan darurat bahwa ada anomali yang terdeteksi di luar angkasa. Lantas mereka pun pergi dan melupakan satu anggota mereka, yaitu Numa. Dia ditinggalkan oleh teman-temannya selama 16 tahun. Kejadian atau anomali tersebut mungkin adalah kejadian K-Day. Dan akhirnya, dia diterima dengan baik oleh orang yang bekerja di Akebono. Bahkan bahan-bahan untuk membuat pesawatnya pun hanya dari sampah yang dia kumpulkan. Ishido yang mendengarnya tidak bisa percaya begitu saja, karena banyak kolega atau kawan sepekerjaannya tertipu oleh cerita bohong dari para alien, bahkan sampai kehilangan nyawa. Jadi dia memutuskan untuk menginterogasi Numa di markas GDF nanti. Dari sini akhirnya terjawab sudah rasa penasaran kita tentang apa alasan Ishido terlihat kesal di preview kemarin. Ya wajar sih kalau semisal Ishido tidak bisa percaya begitu saja setelah kejadian yang dia lewati ataupun rekan kerjanya hadapi. Lagi pula memang dari awal kan si alien Kroko ini agak terlihat aneh gelagatnya. Secara mengejutkan, kaiju yang menyerang dan selama ini membuat keributan ternyata adalah sekelompok Shagong, yaitu kaiju di episode pertama Ultraman Arc yang berjumlah 3 ekor. Ultraman Arc pun langsung berubah dan melawan mereka bertiga. Bangkai suka banget saat Ultraman Arc membuat semacam baling-baling dari bariernya dan langsung memotong Shagong, seolah-olah terlihat seperti Slugger. Di saat Ultraman Arc sedang bertarung melawan sekelompok Shagong, dia sempat kewalahan dan berubah menggunakan form Solid Armor lagi, sebelum akhirnya dibantu oleh Numa yang menabrakkan pesawat luar angkasanya ke salah satu Shagong yang mencoba meraih orang-orang di dalam tempat penginapan Akebono. Di sini juga ada finisher baru, yaitu saat Ultraman Arc menggunakan Arc Ice Sword dengan wujud form Solid Armor. Efeknya juga terlihat cukup keren sih menurut Bangkai. Kai sempat dibuat bingung saat Ultraman Arc membiarkan satu ekor kaiju Shagong melarikan diri. Terlebih dengan ekspresi Ultraman Arc yang terlihat benar-benar matang dengan keputusannya. Tanpa disangka-sangka, ternyata Numa masih hidup. Namun tim Skip tetap membawa Numa ke markas GDF. Tapi syukurnya, Kapten Hiroshiban juga yakin bahwa GDF akan memberikan keringanan terhadap Numa.
dan Numa bisa saja pulang kembali ke penginapan Akebono. Episode ini ditutup dengan obrolan Ishido dengan Numa, yang dimana Ishido bertanya arti dari kode tangan yang selalu Numa pakai. Numa menjawab bahwa itu mempunyai banyak arti, tapi lebih bertuju kepada rasa terima kasih. Ada beberapa detail kecil yang mungkin belum kalian tahu, ataupun belum Kai beritahu kepada kalian. Pertama, saat Ultraman Arc mengeluarkan Arc Access Lash yang diubah menjadi Slugger, Ultraman Arc tidak menunjukkan Arc tricky teknik, yaitu saat dimana Arc terlihat berpikir dan mengeluarkan imajinasinya. Yang kedua juga sama, lebih tepatnya saat Ultraman Arc berubah menjadi Solis Armor, dia juga tidak terlihat menggunakan tricky tekniknya saat ingin berubah. Bangkai beropini bahwa mungkin hal ini disebabkan karena Ultraman Arc sedang terdesak atau terlalu kewalahan akan situasinya. Jadi dia tidak sempat atau mungkin tidak mau menyia-nyiakan waktunya. Atau bisa saja alasannya karena jurus yang Ultraman Arc gunakan telah digunakan sebelumnya. Jadi dia tidak perlu memikirkan jurus atau ultimate yang baru. Sekali lagi, ini hanya opini Bangkai ya. Menurut kalian sendiri gimana? Coba kasih opini kalian di kolom komentar ya. Untuk episode kali ini, Bangkai cukup puas dengan story-nya. Mungkin karena kita baru disuguhi lagi dengan kaiju atau kaijin yang bisa dibilang tidak berbahaya. Atau bahkan mungkin kaiju yang baik karena menolong ras manusia. Bahkan saat Kai melihat bentuk dari si alien Kroko ini, malah teringat dengan Pega dari Ultraman Jid. Karena dari bentuk atau desainnya, menurut Bangkai terlihat sedikit mirip. Bangkai juga cukup tersentuh dengan backstory dari si alien Kroko ini. Ditinggal teman-temannya sendirian, ingin minta bantuan pun dia mungkin takut karena dia adalah alien yang sudah jelas-jelas berada di planet manusia. Tapi ambisinya tidak berhenti di sana. Dia malah menjadi sosok yang baik dan ramah terhadap manusia setelah dia dibantu dan tetap berusaha membuat pesawat antariksanya sendiri. Respect juga kepada Yuma yang bisa menaruh rasa empati terhadap alien tersebut, membuat Om Ishido yakin sekaligus juga menyelamatkan nyawa atau nasib dari si alien Kroko ini. Di preview episode ke-7, mereka terlihat masih menggunakan kode tangan alien Kroko, khususnya yaitu Yuppie dan Pak Nakamura yang akan hadir di next episode. Jadi itulah dia pembahasan dari episode ke-6 Ultraman Arc ini. Bagaimana menurut pandangan dan komentar kalian tentang episode 1 ini? Silahkan komen teori atau opini kalian di kolom komentar di bawah ya. Kai akan selalu menemani kalian di episode pembahasan Ultraman Arc ini. Semoga kalian juga nggak bosan dengan suara Bangkai. Stay tune terus di channel ini ya. Kalau begitu, Kai pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.